Bayangkan sebuah tanaman yang tidak hanya memikat mata lewat kelopaknya yang cantik, tetapi juga menyimpan harta karun berkilauan di dalam batangnya. Inilah anggrek serat atau Diplocelobium utile, sebuah mahakarya alam yang menjadi kebanggaan sekaligus maskot flora Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan anggrek hias biasa yang hanya dinikmati saat mekar, tanaman ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat dalam karena serat batangnya yang berwarna emas berkilau telah ditenun menjadi kerajinan bernilai tinggi selama berabad-abad oleh masyarakat lokal. Mari kita selami kisah perjalanan sang emas hidup ini, dari belantara hutan hujan hingga menjadi simbol kemewahan yang kini terancam punah. Anggrek serat bukan sekadar tanaman liar yang tumbuh sembarangan, melainkan simbol kebanggaan yang melekat kuat pada identitas bumi Anoa. Tanaman ini secara resmi ditetapkan sebagai flora identitas atau maskot Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebuah gelar yang menegaskan betapa pentingnya posisinya di mata masyarakat dan pemerintah setempat. Keberadaannya sangat khas dan endemik, yang berarti tanaman ini memiliki persebaran alami yang sangat terbatas dan paling banyak ditemukan di wilayah Jazirah Sulawesi bagian tenggara. Secara botani, tanaman ini adalah tumbuhan epifit yang hidup menempel pada batang pohon-pohon besar di hutan, namun ia bukanlah parasit yang merugikan inangnya. Akar-akarnya yang unik merambat mencari kelembapan di kulit kayu pohon-pohon tua, menciptakan simbiosis yang harmonis dengan alam sekitarnya. Karakteristik ini membuatnya sangat bergantung pada kelestarian hutan primer, karena tanpa pohon inang yang besar dan tua, anggrek serat kehilangan rumah utamanya untuk tumbuh dan berkembang biak. Dahulu, para ahli botani mengelompokkan tanaman ini ke dalam genus Dendrobium dengan nama Dendrobium utile. Namun seiring perkembangan ilmu taksonomi, ia kini lebih tepat diklasifikasikan sebagai Diplocelobium utile. Perubahan nama ini tidak mengubah esensi keindahannya, tetapi justru memperjelas karakteristik biologisnya yang unik dibandingkan kerabat anggrek lainnya. Nama belakangnya, yaitu utile, diambil dari bahasa Latin yang berarti berguna atau bermanfaat, sebuah penamaan yang sangat tepat mengingat fungsi vital tanaman ini bagi manusia. Masyarakat lokal di Sulawesi Tenggara, khususnya suku Tolaki, mengenal tanaman ini dengan sebutan sorume yang memiliki makna mendalam dalam tradisi lisan mereka. Sorume bukan hanya merujuk pada tanamannya, tetapi juga sering diasosiasikan dengan warna kuning keemasan yang melambangkan kemuliaan dan kejayaan. Nama lokal ini menjadi bukti bahwa interaksi antara manusia dan tanaman ini sudah terjalin sangat lama, jauh sebelum ilmu botani modern mencatatnya dalam buku-buku ilmiah. Sayangnya, popularitas sebagai maskot provinsi tidak serta-merta menjamin keamanannya di alam liar, justru seringkali memicu perburuan yang tidak terkendali. Statusnya sebagai identitas daerah seharusnya menjadi alarm bagi kita semua untuk lebih peduli pada pelestariannya. Mengenal anggrek serat sebagai maskot adalah langkah awal, namun memahami bahwa ia adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem hutan Sulawesi adalah kunci utama untuk menjaga warisan alam ini agar tidak hilang di telan zaman. Daya tarik utama anggrek serat sesungguhnya tidak terletak pada bunganya yang menawan, melainkan pada bagian umbi semu atau pseudobulb yang dimilikinya. Bagian ini berbentuk ramping memanjang, menyerupai batang yang keras namun di dalamnya menyimpan serat-serat halus yang sangat kuat. Ketika tanaman ini masih segar dan hidup di pohon, batangnya terlihat hijau kecoklatan dan mungkin tampak biasa saja bagi mata orang awam yang tidak memahaminya. Keajaiban sesungguhnya baru terlihat ketika batang-batang ini dipanen dan melalui proses pengeringan yang tepat dan hati-hati. Kulit luar batang akan dikupas, dan di sanalah terlihat serat-serat halus yang memancarkan warna kuning keemasan yang sangat alami dan berkilau. Kilau emas ini bukanlah hasil pewarnaan buatan, melainkan pigmen alami yang dimiliki oleh struktur sel tanaman tersebut yang membuatnya tampak sangat mewah dan elegan. Tekstur serat yang dihasilkan dari anggrek serat sangatlah unik, yakni halus namun memiliki daya tahan atau tensilitas yang luar biasa kuat.
Sifat fisik inilah yang membuat serat Diplocolobium utile sangat dihargai oleh para pengrajin tradisional di masa lampau. Mereka tidak membutuhkan bahan sintetis atau pewarna kimia untuk menciptakan benda seni yang indah, cukup dengan mengandalkan kebaikan alam yang disediakan oleh anggrek ini. Proses pengambilan serat ini memerlukan ketelatenan tingkat tinggi dan pengetahuan khusus agar tidak merusak kualitas kilau emasnya. Batang yang dipilih haruslah yang sudah cukup tua dan matang, karena batang muda cenderung rapuh dan warnanya belum keluar dengan sempurna. Para leluhur kita telah mewariskan teknik panen ini secara turun-temurun, mengajarkan bahwa kualitas serat terbaik hanya bisa didapat dengan kesabaran dan rasa hormat terhadap siklus hidup tanaman itu sendiri. Bagi masyarakat modern, mungkin sulit membayangkan bagaimana sebuah batang anggrek bisa berubah menjadi benang emas, namun inilah fakta biologis yang menakjubkan. Serat ini tahan lama dan tidak mudah lapuk meskipun disimpan dalam waktu yang sangat panjang, membuatnya menjadi material yang sempurna untuk benda-benda pusaka. Keunikan batang semu inilah yang menjadi alasan mengapa nama latinnya mengandung kata utile, karena kegunaannya yang nyata melampaui sekadar fungsi estetika bunga. Meskipun seratnya menjadi primadona, kita tidak boleh melupakan pesona bunganya yang memiliki kecantikan magis namun tragis. Bunga anggrek serat memiliki bentuk menyerupai bintang dengan kelopak yang memanjang dan ramping, biasanya berwarna putih kekuningan atau krem pucat yang elegan. Bagian tengah atau labelum bunga ini seringkali memiliki corak atau warna yang lebih tegas, menambah kontras yang indah pada penampilannya yang lembut dan anggun. Salah satu karakteristik paling dramatis dari bunga anggrek serat adalah masa mekarnya yang sangat singkat, seringkali hanya bertahan 1 hari saja. Fenomena ini dikenal sebagai ephemeral blooming, di mana keindahan yang dipancarkan hanya bisa dinikmati sesaat sebelum akhirnya layu dan gugur kembali. Sifat fana ini justru menambah nilai eksotisnya, mengajarkan filosofi bahwa momen keindahan puncak itu sangat berharga dan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Biasanya, bunga-bunga ini mekar secara serempak atau gregarious flowering yang dipicu oleh perubahan suhu mendadak, seperti hujan deras setelah musim panas yang terik. Bayangkan sebuah pohon besar di hutan yang tiba-tiba diselimuti oleh ratusan bintang putih yang wangi dalam satu pagi, sebuah pemandangan yang sangat memukau. Aroma yang dikeluarkan oleh bunga ini cukup harum, berfungsi untuk menarik serangga penyerbuk sesegera mungkin mengingat waktu mekar yang sangat terbatas. Momen mekar ini biasanya terjadi di pagi hari, menyambut matahari terbit dengan kelopak yang terbuka sempurna, lalu mulai menutup atau layu saat matahari mulai condong ke barat. Bagi para fotografer alam atau pencinta anggrek, mendapatkan momen saat Diplocolobium utile sedang full bloom adalah sebuah keberuntungan besar. Kesempatan langka ini menjadikan setiap dokumentasi tentang mekarnya anggrek serat menjadi arsip visual yang sangat bernilai. Kecantikan bunga yang singkat ini seolah menjadi penyeimbang dari keabadian serat emas yang ada pada batangnya. Jika seratnya melambangkan kekuatan dan ketahanan abadi, maka bunganya melambangkan kerentanan dan keindahan sesaat. Dua sisi mata uang ini menjadikan anggrek serat sebagai organisme yang memiliki narasi puitis yang lengkap, perpaduan antara keabadian materi dan kefanaan estetika dalam satu tubuh. Hubungan antara anggrek serat dan manusia mencapai puncaknya dalam seni anyaman tradisional yang dikenal dengan nama kerajinan Sorume. Di masa lalu, serat emas dari anggrek ini ditenun menjadi berbagai aksesoris berkelas seperti tikar, topi, tas, hingga perhiasan dinding. Ini bukanlah kerajinan tangan biasa yang bisa ditemukan di pasar rakyat, melainkan sebuah seni kriya tingkat tinggi yang membutuhkan keahlian khusus. Dalam struktur sosial masyarakat adat di Sulawesi Tenggara, kepemilikan benda-benda yang terbuat dari anyaman Sorume seringkali dikaitkan dengan status sosial yang tinggi. Tikar anyaman Sorume, misalnya, pada zaman dahulu hanya digelar untuk menyambut tamu-tamu kehormatan, bangsawan, atau raja-raja yang sedang berkunjung.
Warna emas yang berkilau dari serat anggrek ini secara visual menyejajarkan pemiliknya dengan kemewahan dan kekuasaan, mirip dengan penggunaan benang emas pada kain songket di Sumatera. Proses pembuatan satu lembar tikar kecil saja bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena serat harus diambil satu persatu dari ribuan batang anggrek. Pengrajin harus memisahkan serat, menjemurnya, lalu menganyamnya dengan pola-pola geometris yang rumit tanpa bantuan mesin modern sama sekali. Kesabaran dan ketelitian yang dicurahkan dalam setiap simpul anyaman adalah bentuk meditasi dan dedikasi terhadap pelestarian budaya leluhur. Motif yang digunakan dalam anyaman sorume biasanya mengandung filosofi lokal yang menceritakan tentang hubungan manusia dengan alam atau doa-doa keselamatan. Setiap helai serat yang terjalin menyimpan cerita tentang hutan tempat anggrek itu diambil dan tangan-tangan terampil yang mengolahnya. Sayangnya, jumlah pengrajin yang menguasai teknik ini semakin menyusut seiring dengan sulitnya mendapatkan bahan baku di alam liar. Kini, anyaman sorume telah menjadi barang langka yang lebih sering ditemui di museum atau koleksi pribadi kolektor seni daripada di rumah-rumah penduduk. Upaya revitalisasi budaya ini terus didorong, namun tantangan utamanya tetap kembali pada ketersediaan tanaman anggrek serat itu sendiri. Budaya sorume adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita memiliki teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang canggih dan penuh cita rasa seni. Secara ekonomi, anggrek serat pernah menduduki posisi yang sangat strategis sebagai komoditas perdagangan lokal yang bernilai tinggi. Pada abad 19 dan awal abad 20, benda-benda hasil kerajinan anggrek ini menjadi salah satu upeti atau hadiah diplomatik antar kerajaan di Sulawesi. Nilai tukarnya tidak hanya diukur dengan uang, tetapi juga dengan rasa hormat dan aliansi politik yang dibangun melalui pertukaran cenderamata mewah ini. Memasuki era modern, ketika pariwisata mulai berkembang, kerajinan anggrek serat sempat menjadi souvenir eksklusif yang dicari oleh wisatawan mancanegara. Harga jualnya bisa mencapai jutaan rupiah untuk ukuran yang relatif kecil, mengingat kelangkaan bahan baku dan tingkat kesulitan pembuatannya. Hal ini sempat memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan, namun di sisi lain juga menjadi pedang bermata dua yang memicu eksploitasi berlebihan. Pergeseran zaman membuat nilai ekonomi ini mengalami distorsi, di mana permintaan pasar tidak sebanding dengan kemampuan regenerasi tanaman di alam. Karena anggrek serat tumbuh lambat, panen besar-besaran demi keuntungan ekonomi sesaat menyebabkan stok di alam menipis drastis. Akibatnya, harga bahan baku menjadi semakin tidak masuk akal, dan banyak pengrajin yang akhirnya beralih ke bahan lain yang lebih murah dan mudah didapat. Meskipun demikian, potensi ekonomi anggrek serat sebenarnya masih bisa digali melalui jalur budidaya yang berkelanjutan, bukan sekadar mengambil dari hutan. Jika dikelola dengan sistem perkebunan atau penangkaran yang legal, tanaman ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang luar biasa tanpa merusak populasi liar. Pasar untuk produk ramah lingkungan dan serat alami di dunia internasional saat ini sedang naik daun, memberikan peluang besar bagi kebangkitan kembali ekonomi berbasis sorume. Transformasi nilai ekonomi ini mengajarkan kita bahwa kekayaan alam hanya akan memberikan kemakmuran jangka panjang jika dikelola dengan bijak. Dari alat tukar kaum bangsawan hingga komoditas langka yang dilindungi, perjalanan ekonomi anggrek serat adalah cerminan dari bagaimana kita memandang dan menghargai sumber daya hayati. Masa depan ekonominya kini bergantung pada kemampuan kita menyeimbangkan profit dengan konservasi. Kenyataan pahit yang harus kita telan saat ini adalah bahwa populasi anggrek serat di habitat aslinya sedang berada di ujung tanduk. Ancaman terbesar datang dari deforestasi atau alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan pertambangan nikel yang marak di Sulawesi Tenggara. Ketika pohon inang ditebang, maka anggrek serat pun ikut musnah, kehilangan rumah tempat ia bernaung selama puluhan tahun. Selain kerusakan habitat,
Praktik pemanenan yang destruktif juga menjadi faktor utama penurunan populasi secara drastis dalam beberapa dekade terakhir. Untuk mengambil seratnya, seringkali seluruh tanaman dicabut dari pohonnya, padahal yang dibutuhkan hanyalah batang-batang tuanya saja. Metode panen yang serakah ini memutus siklus regenerasi, membuat tanaman tidak memiliki kesempatan untuk berbunga dan menghasilkan biji penerus generasi. Lembaga konservasi seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, dan peneliti dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, terus berupaya melakukan penyelamatan. Upaya ini meliputi patroli hutan, penyitaan barang kerajinan ilegal yang tidak bersertifikat, hingga edukasi kepada masyarakat sekitar hutan. Namun, upaya ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk kita sebagai masyarakat umum yang harus berhenti membeli produk dari bahan baku ilegal. Harapan masa depan anggrek serat terletak pada teknologi budidaya kultur jaringan yang kini mulai dikembangkan oleh para peneliti botani. Dengan metode ini, ribuan bibit anggrek baru bisa dihasilkan di laboratorium tanpa harus mengganggu populasi induk di alam liar. Program reintroduksi atau penanaman kembali ke hutan-hutan lindung juga menjadi agenda penting untuk memulihkan keseimbangan ekosistem yang sempat terganggu. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa Diplocolobium utile tidak hanya menjadi cerita dongeng bagi anak cucu kita kelak. Melestarikan anggrek serat berarti juga melestarikan identitas budaya dan kekayaan biodiversitas Indonesia yang tiada duanya. Mari kita dukung upaya pelestarian ini agar sang emas hidup dari Sulawesi tetap berkilau di dahan-dahan pohon, menjadi saksi bisu keagungan alam Nusantara.